Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu yang soleh dan soleha? Hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu makanan sehat. Fokus muatan IPA. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa mulai. Selamat menyaksikan video selanjutnya. Apa itu makanan sehat dan bergizi? Ada yang tahu? Makanan yang bebas bahan berbahaya dan mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh kita tentunya. Nah, zat yang mengandung bahan bahaya yaitu tidak memakai pewarna berbahaya, tidak memakai pengawet makanan. Makanan yang harus kita makan adalah makanan yang sehat dan bergizi. Kenapa? Karena makanan yang sehat mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ayo dari sekarang kita mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Gizi seimbang merupakan penyempurnaan dari 4 sehat, 5 sempurna. Di Indonesia, gizi seimbang digambarkan dalam bentuk tumpeng gizi seimbang. Di dalam tumpeng gizi tingkat pertama yaitu 1. Aktivitas fisik seperti berolahraga, 2. Hidup bersih, 3. Menjaga berat badan. Sedangkan di tingkat kedua yaitu minum air sebanyak 8 gelas atau 2 liter dalam satu hari. Di tingkat ketiga yaitu makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, kentang, roti, jagung, dan ubi. Dianjurkan untuk dikonsumsi sebanyak 3-8 porsi sehari. Tingkat keempat adalah sayuran dan buah-buahan yang merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral. Sayuran sebaiknya dikonsumsi sebanyak 3-5 porsi, sedangkan buah-buahan dapat dikonsumsi 2-3 porsi sehari. Tingkat kelima adalah makanan yang merupakan sumber protein, baik protein nabati maupun protein hewani. Protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan dan makanan olahannya yaitu tahu dan tempe. Sementara protein hewani didapat dari hewan, misalnya daging sapi, ikan, ayam, dan telur. Makanan yang berprotein sebaiknya dikonsumsi 2-3 porsi setiap hari. Tingkat tertinggi atau puncak merupakan sumber makanan yang harus dibatasi dalam mengkonsumsinya. Contohnya garam, gula, dan minyak. Apabila dikonsumsi secara berlebih akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Contohnya diabetes dan kolesterol. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemamah biak atau memakan tumbuhan yang melakukan pencernaan sebanyak 2 kali. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, dan masih banyak lainnya. Dari beberapa contoh yang disebutkan di sini, diambil contoh adalah hewan sapi. Akan dibahas tentang organ-organ pencernaannya yang terdiri dari mulut, kerongkongan,
Dan lambung pada sapi dibagi menjadi 4, yaitu rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Berikut adalah proses pencernaan pada sapi. Sapi menelan rumput yang tidak dikunyah secara sempurna. Makanan ini masuk ke dalam rumen, di mana bakteri akan membantu mencerna rumput yang keras. Setelah itu makanan kemudian diteruskan ke retikulum. Di retikulum makanan diaduk oleh kontraksi otot dinding retikulum dan dibentuk menjadi kim atau bolus atau gumpalan kasar. Dan bolus ini kemudian didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah atau dikunyah kedua kalinya menjadi lebih halus. Setelah dikunyah menjadi lebih halus, makanan tersebut ditelan kedua kalinya dan masuk ke omasum. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kadar air dan bolus juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang kemudian oleh dinding omasum. Akhirnya bolus masuk ke obomasum. Abomasum adalah perut yang sebenarnya karena di organ ini sistem pencernaan hewan ruminansia. Secara kimiawi, bantuan enzim pencernaan di dalam abomasum, gumpalan makanan dicerna dengan bantuan enzim dan asam klorida. Enzim yang sama dikeluarkan oleh lambung mamalia lain. Dan di abomasum, sapi mendapatkan protein yang dibutuhkan dari makanannya. Sistem pencernaan pada aves atau burung yang terdiri dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, dan kloaka. Kloaka adalah tempat pengeluaran urin dan feses dalam satu lubang. Pertama, makanan masuk ke dalam mulut, selanjutnya masuk ke dalam kerongkongan. Karena tidak memiliki gigi, makanan akan masuk sementara ke dalam tembolok. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam lambung untuk dicerna secara kimiawi dan masuk ke dalam lambung pengunyah untuk dihaluskan dan dibantu secara mekanik. Selanjutnya masuk ke dalam usus halus dan masuk ke kloaka untuk dikeluarkan. Sistem pencernaan selanjutnya yaitu reptil atau buaya yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kloaka. Pertama-tama, makanan masuk lewat rongga mulut ke kerongkongan, kemudian dilanjutkan ke dalam lambung untuk dicerna secara enzim kimiawi, masuk ke dalam usus halus, dan zat sisa makanan akan dikeluarkan melalui kloaka. Setiap makhluk hidup memiliki saluran pencernaan yang berbeda tergantung susunan tubuhnya. Semakin kompleks tubuhnya, maka saluran pencernaannya pun akan lebih kompleks. Walaupun sistem pencernaan berbeda-beda tergantung tingkat kompleks tubuhnya, namun memiliki fungsi yang sama, yaitu mencerna makanan supaya makanan menjadi zat yang lebih sederhana dan mudah diserap oleh tubuh. Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.